Oke, balik lagi di pembelajaran kita pada pertemuan pertama setelah libur Lebaran kali ini ya. Masih di suasana Lebaran di bulan Syawal ini. Saya sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk siswa-siswi semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang materi perangkat lunak pengolah gambar bitmap ataupun raster di mata pelajaran dasar desain grafis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu nih untuk kelengkapan kelas kita nih ya. Nah, saya pengen absen dulu dari Agustinus, Hadir, Pak. Ahmad Supriyono, Hadir, Pak. Amrul, Hadir, ada Pak. Emma. Halo, Hadir, Pak. Emma. Hadir, Pak. Oke, hadir. Pak. Martono, Hadir, Pak. Muji, Ada, Pak. Neng Mardianis, Hadir, Pak. Purwanto. Ada, Pak. Oke. Putut. Putut. Ada? Hadir, Pak, hadir. Oke, hadir. Reza. Hadir, Pak. Oke. Siti Umairah. Ada, Pak. Oke, hadir semua ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini masih di suasana pandemi ya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan proses tatap maya dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, saya harap sih kalian semua masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, di sini masih di suasana pandemi, apa sih yang mungkin berkaitan dengan desain grafis. Nah, karena kan yang secara kita ketahui di masa pandemi ini banyak sektor-sektor industri yang terdampak ya. Tadi desain grafis di sini merupakan sebuah peluang kalau saya lihat. Karena di era-era pandemi saat ini banyak desainer-desainer konten kreator itu berusaha untuk bangkit. Nah, salah satunya mungkin yang agak dekat dengan lingkungan kita sebagai peserta yang saya share itu ada satu hal yang menarik di masa pandemi ini. Nah, dari kita coba cek sektor industri ya. Nah, ini salah satunya game. Kenapa sih kita nggak bahas game pada kesempatan kali ini? Karena ini sangat dekat kaitannya dengan multimedia, terutama desain grafis. Nah, banyak desainer game online topang pertumbuhan ekonomi kreatif di tengah pandemi. Nah, jadi mungkin kalian semua anak-anak pasti banyak main game ya, game online terutama. Makanya di sini jangan sampai game online ini menjadi sebuah hal negatif buat kalian. Tapi sebagai seorang desainer grafis menjadi sebuah peluang di era pandemi seperti ini. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini. Mungkin game-game yang mungkin banyak dimainin. Sini ada yang suka main game online kan? Saya suka, Pak. Main game apa nih? Pak. Game-game apa nih yang sering main nih? Mobile Legends, PUBG. Mobile Legend, Pak. Mobile Legend. Nah, Mobile Legends ya. Oke. Makanya di sini banyak game-game. Ya, tapi sayangnya yang saya lihat di anak-anak, mereka banyak yang terlena dengan game. Nah, makanya melalui pembelajaran ini saya ngasih kait-kait terkait di dunia game itu sebenarnya bisa ada peluang karir kalian. Nah, terutama di desain grafis. Oke, untuk pembelajaran kali ini balik lagi ke materi kita ya. Nah, dari tujuan pembelajaran kita di sini nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas tentang menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Nah, itu poin-poin indikator pencapaiannya kita akan mengenal bitmapnya sendiri. Semester lalu kita udah bahas tentang vektor ya di semester kemarin. Di pertemuan kali ini kita akan bahas bitmap. Nah, itu nanti software perangkat lunak yang kita pakai adalah Adobe Photoshop CS6. Nah, nanti di sini kalian mengidentifikasi gambar bitmap, mengidentifikasi workspace yang digunakan pada Adobe Photoshop CS6. Nah, goalnya dari pembelajaran kali ini, kalian bisa mengenal gambar-gambar bitmap. Nah, melalui kegiatan belajar, peserta dapat memahami area kerja workspace perangkat lunak pengolah grafis bitmap Adobe Photoshop. Nah, jadi di beberapa hari yang lalu saya sudah share tentang materi yang akan saya berikan hari ini
terkait materi ajar dalam bentuk PDF, materi media pembelajarannya PDF, LKPD yang akan kita bahas nanti pada saat pembelajaran, dan link sumber belajar yang saya share di Classroom ya. Udah pada mengakses semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, sudah. Pak. Pokoknya jangan sampai di pembelajaran kali ini kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi saya lebih senang kalian membaca materi-materi dulu, ada link belajar yang saya kasih, bisa kalian akses. Nah, karena kan era pembelajaran kita udah mulai terbuka ya. Jadi kita masuk ke kelas itu udah bawa masalah terkait materi pembelajaran kita. Nah, dalam pembelajaran kali ini, nanti saya udah memberikan LKPD, yang insya Allah udah pada download, nanti itu kita kerjakan secara diskusi sebagai materi pembelajaran kita. Nah, kita masuk ke materi ya, sedikit tentang pengolah gambar bitmap. Oh iya, maaf sebelumnya, saya pengen bikin kelompok dulu. Jadi nanti sebelum kita masuk ke diskusi, kalian sudah punya kelompok dulu. Sebelumnya saya pengen bikin kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama nanti untuk kelompok yang pertama itu ada Neng, Agustinus, Putut, dan Amrul. Oke, untuk kelompok pertama lengkap ya? Pak. Lengkap. Oke. Siap. Lengkap, Pak. Ya. Jadi sebelum saya nyampein materi nanti kalian pahami materi-materinya, nanti bahan diskusi kalian. Oke, kelompok 2 nanti ada Martono, Siti Humairo, Ahmad, dan juga Muji. Oke. Siap, Pak. Lengkap ya? Pak, lengkap, Pak. Ya. Ya, Pak. Kelompok Siap. 3, Resa, Emma, dan Purwanto. Siap, Pak. Siap, Pak. Lengkap. Oke ya, Siap, Pak. udah lengkap semuanya ya. Jadi nanti masing-masing kelompok, ketua-ketuanya nanti mengkoordinasi. Untuk ketuanya kelompok 1 Neng, kelompok 2 Martono, dan kelompok 3 Resa. Jadi nanti saya berdiskusi tentang materi yang ada di LKPD. Sambil saya mempelajari materi, menjelaskan materi, kalian bisa mengakses media belajar kalian, materi belajar kalian, dan juga LKPD-nya. Oke, berkaitan tentang bitmap dengan Adobe Photoshop. Nah, ini adalah contoh desain ya. Mungkin saya yang menggunakan konten yang paling dekat dengan kalian tentang dunia game ya. Nah, ini contoh yang sekarang lagi rame itu kan mobile game. Nah, ini salah satunya ada Dota 2. Nah, itu saya bikin roster dalam player gamenya di Dota. Nah, itu ada foto saya dikombinasikan dengan Adobe Photoshop, dimanipulasi dengan Adobe Photoshop, dikombinasikan dengan wallpaper dari sebuah game. Nah, ini banyak dicari nih sekarang untuk bikin konten-konten seperti ini. Nah, terutama buat desain-desain grafis. Nah, di sini kita ngebahas tentang gambar bitmap. Ya, intinya ada secara garis besar kelebihan dan kelemahan gambar bitmap. Itu sudah dibaca ya materinya tentang gambar-gambar bitmap kemarin. Halo? Sudah, Pak. Sudah dibaca. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, coba Sudah, Pak. saya pengen salah satu siswa saya, ini saya ada contoh gambar bitmap. Ada gambar bunga merah dan juga gambar bunga tulip. Nah, satu orang coba tolong apa sih penjelasan dari gambar ini tentang gambar bitmap? Coba siapa aja bebas. Saya, Pak. Ya, Martono, siap. Coba. Itu gambarnya kalau digedein ngeblur ya, Pak ya? Ya, kalau digedein ngeblur ya, di zoom ngeblur. Iya, Nah, di zoom gitu, Pak. terus yang lain? Kira-kira anak-anak yang lain? Saya, Pak. Siap. Neng, Itu kayaknya ada kotak-kotaknya gitu ya, Pak ya? kotak-kotak. Heeh. Ya, Kalau ngeblur ada kayak bentuk kotak-kotak. kotak-kotak. Oke. Blur, kotak-kotak. Yang lain? Ada yang masukan terkait komentar gambar bitmap berikut? Pak. Saya, Pak. Ya. Ya, betul. Itu Apa? gambarnya dari itu, Pak, dari kumpulan titik-titik. Kumpulan titik-titik. Oke.
Ya. Di zoom ngeblur, titik, kumpulan titik-titik. Oke, siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ayo. Kalau dilihat saya Pak, kalau dilihat warnanya kayak berbeda itu Pak. Lebih tajam yang tidak di zoom Pak itu. Kalau zoom jadi nggak begitu jelas. Oke, jadi blur ya. Oke, siap. Nah, jadi yang tadi teman-teman kalian sebutkan itu benar. Itu adalah contoh-contoh ciri-ciri dari gambar bitmap. Nah, pengertian gambar bitmap tadi jika diperbesar dia ngeblur karena basic dari gambar bitmap itu adalah pixel atau titik-titik yang ada pada layar monitor. Nah, ini penjelasannya tentang representasi dari sebuah grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, koordinat sampai disimpan pada memori komputer. Kerapatan titik tersebut dinamakan resolusi. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Nah, makanya kalau kalian beli di bitmap ini seringnya di tampilan monitor ya. Kalau kalian beli monitor, biasanya yang ditampilkan itu resolusi. Jadi kumpulan pixel itu kita sebut sebagai resolusi. Semakin rapat titik-titik tersebut, ketajamannya semakin tinggi. Nah. Oke, next. Kita masuk ke materi tentang softwarenya, PS. Ada yang kenal dengan software ini? Photoshop Pak ya? Photoshop Pak. Oke, udah pada familiar ya, Adobe Photoshop ya. Nah, jadi ini bukan PS PlayStation ya. Ini Photoshop logonya, bukan PS6. Nah, yang baru di PS5, takutnya nanti, wah ini ada logo baru nih PS6 nih. Oke, PS5, kan PS5 jadi. Adobe Photoshop, nah, ini software yang kita pakai nanti untuk pengolah gambar bitmap. Nah, Adobe Photoshop CS6 biasa disebut Photoshop perangkat lunak editor secara rebutan Adobe System. Versi ke-8 aplikasi ini disebut Photoshop CS. Nah, mungkin kalau zaman dulu kita nyebutnya Photoshop 7, Photoshop terakhir sih di Photoshop 7, 567. Cuman di updatean yang ke-8 dia menggunakan CS, Creative Suite. Nah, untuk sampai saat ini itu ada sampai di 6 atau mungkin ada sekarang update terbarunya itu di CC. Nah, cuman saya yang lebih stabil, saya lebih pakai sekarang untuk pembelajaran lebih asik CS6 karena kan di sini base kita masih storage-nya hard disk, jadi kita nggak perlu pakai CC juga sih. Kalau CC kan linknya biasanya ke cloud ya, mungkin ada yang udah pernah pakai yang CC. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita pakai Photoshop, kita harus tahu dulu apa aja sih wilayah kerja yang ada di Photoshop. Nah, workspace Photoshop itu kurang lebih tampilan Photoshop seperti ini. Oke, ada beberapa poin-poin di bagian atas. Nah, di bagian A ini tab dokumen. Nanti kalian bisa melihat dokumen apa yang sedang aktif, itu ada di bagian A. Di B, application toolbar. Nah, ini adalah file, edit seperti di software-software kebanyakan. Di bagian E ada option bar. Di bagian D itu ada palette color yang bisa kalian gunakan untuk memilih mengatur warna-warna yang ada di Photoshop. Karena di Photoshop ini sangat banyak nanti colornya. Hampir berapa juta warna tuh ada di dalam Photoshop ini. Nah, di workspace switcher, nah ini adalah untuk pengaturan warna nanti. E-nya. Nah, option bar di sini nanti pilihan-pilihan option-option dari tools-tools yang ada di Photoshop. Nah, ini yang F, tools. Nah, ini adalah kumpulan tools, alat-alat yang kalian gunakan pada saat memanipulasi gambar pada Adobe Photoshop. Nah, tools Photoshop di sini nanti ada materi tersendiri yang akan ngebahas tentang tools, karena di sini cukup banyak tools-toolsnya. Ini alat dalam kalian untuk memanipulasi gambar. Nah, di G ini ada panel group. Nah, ini berkaitan dengan efek-efek gambar, semuanya ada di sini. Ada juga layer, nanti diatur dalam panel group sini. Nah, terakhir itu adalah dokumen window. Nah, ini adalah kanvas kalian untuk membuat manipulasi gambar. Jadi pada saat kalian membuat gambar, desain, nah kalian melakukannya di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh desain gambar Adobe Photoshop ya. Nah, ini adalah Photoshop CS6. Nah, ini yang tadi tampilan view desain di Photoshop. Nah, ini setelah kita ekspor ke JPEG, ini adalah Photoshop CS6 tampilannya. JPEG-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh banner.
Ini yang lagi booming, bisa kalian kita manfaatkan di sela-sela kalian main game, tapi bisa kalian produktif untuk membuat konten ataupun juga kalian jual ke desainer developer game. Nah, oke, mungkin itu sedikit materi dari saya sebagai stimulus kalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, saya ada sedikit demonstrasi tentang Adobe Photoshop-nya ya. Nah, oke. Photoshop-nya dalam mengakses Adobe Photoshop, kita bisa mengakses dengan beberapa cara. Nah, melalui Start, menu, nah dengan Adobe Master Collection. Nah, karena saya pakai di sini Adobe Master Collection, jadi kumpulan Adobe. Jadi Adobe juga membandrol dengan beberapa aplikasi bawaan ya, ada After Effects, Bridge. Mungkin kalau kalian sebagai anak multimedia pasti sudah paham untuk bikin film ataupun juga untuk ilustrasinya. Nah, di sini yang kita pakai adalah Adobe Photoshop CS6 untuk pembelajaran. Nah. Oke, sambil menunggu ada apa yang ditanyakan terkait materi tadi, bitmap atau juga CS, pengalaman-pengalaman kalian saat bertemu dengan Photoshop? Pak, mau tanya, Pak. Mau tanya. Ya, ya. Kalau saya punyanya ya, CS5, nggak apa-apa ya, Pak? Mirip-mirip ya, Pak? Ya, kalau CS5 nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mas Tri. Nggak apa-apa. Oke, itu updatean sebelumnya. Jadi kalau masih di versi CS, dia masih aman. Dalam artian masih oke, karena updateannya nggak terlalu jauh dan struktur workspace-nya juga masih sama. Jadi biasanya yang diupdate dari versi lama ke versi baru itu biasanya di filter-filter efeknya yang dulunya manual, sekarang udah tinggal klik-klik icon-icon tertentu. Nah, itu biasa update-nya seperti itu. Dari secara komponen semuanya masih aman. Kalau Nah, ini nanti portable bisa nggak, Pak? Portable boleh. Itu ya, yang Pak? masih Kan nggak usah nisa lagi, Pak. Tinggal langsung copy paste aja, Pak. Iya, betul. Kalau yang softwarenya hardwarenya minim ya, bisa pakai yang portable, Pak. Saya minim, Pak. Harddisknya, Yes. Pak. Makanya kan portable aja ya, Pak. Boleh ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Siap. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya pengen bahas tentang menu di atas ya, menu file ini. Nah, jadi nanti saya minta karena workspace ini sangat luas, jadi area kerja kita. Nah, sebelum kita masuk ke tools yang lebih jauh, saya minta kalian memahami bagian menu di Photoshop. Nah, sebagai topik diskusi kita kali ini ya. Nanti di sini ada file, ada edit, ada image, layer, type, select, filter, view, window, dan help. Ini adalah menu-menu yang ada di Photoshop. Nah, jadi di sini ada di file itu ada beberapa submenunya, edit submenunya, image submenunya. Nah, kalau kita bahas satu-satu itu nggak akan selesai dalam waktu pertemuan kita kali ini. Jadi dalam pertemuan kali ini saya minta kalian melakukan diskusi. Nah, ini saya pengen dari kelompok tadi dan materi yang saya berikan tadi dan berbekal dengan materi ajar yang saya berikan kemarin, coba saya pengen lihat kalian berdiskusi terkait menu file yang ada di Photoshop. Nah, jadi bisa dibuka untuk LKPD kalian yang saya berikan. Nah, LKPD, oke, udah tampil ya. Jadi semua anak-anak Bapak udah saya kasih untuk LKPD-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, di situ ada beberapa materi yang tadi saya jelaskan dan juga beberapa bahan diskusi. Nah, ini saya minta dari kelompok tadi, Bapak minta kalian berdiskusi untuk melengkapi poin-poin yang ada di bawah ini. Oke? Siap? Siap, insya Allah, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, sebagai bahan diskusinya, biar lebih menarik, kalian bisa mengakses untuk ininya ya, fasilitas untuk diskusinya saya bebaskan, boleh pakai video call ataupun juga Zoom ataupun juga kalian buka aplikasi lain yang bisa buat meet up kalian. Oke, waktu diskusinya saya berikan 5 menit dari sekarang. Oke, silakan berdiskusi. Baik, Pak. Saya sambil lihat
wajah-wajah anak murid Bapak nih yang semangat belajarnya nih. Neng aman Neng ya? Aman Pak, tuh Pak, tuh saya lagi diskusi nih Pak. Tuh Pak. Neng Kelihatan pakai nggak? apa? Tuh, pakai video call Pak. Pakai Tuh, Pak. video call. Lagi Iya, diskusi, Pak. Pak. Oh, Iya, lagi Pak. diskusi. Martono. Nih ketuanya Martono, Neng, satu lagi Resa. Resa, lagi gimana, di Resa? telepon, Pak. Lagi video Oke, call, Pak. siap. Ya, jadi maksimalkan waktu diskusinya ya. Jadi nanti biar kita sharing untuk materi-materi yang kurang-kurang. Oke, waktu diskusinya saya batasi kurang lebih 2 menit lagi ya. Biar nanti kita ada sedikit presentasi terkait materi kita. Biar teman-teman kalian juga paham materi-materi yang diberikan di situ. Oh ya, nanti kalian bisa sambil searching linknya boleh ya. Kalau di link-link belajar mungkin dari beberapa materi yang saya berikan masih kurang luas wawasannya, bisa kalian searching, manfaatkan Google untuk mencari informasi dalam pembelajaran kita. Nggak ada yang bermasalah dengan sinyal kan? Enggak, Pak, aman. Oke, siap. Oke, kita sudahi untuk diskusinya kali ini ya. Nah, jadi insya Allah ini udah selesai untuk diskusinya. Nah, kelompok 1 udah aman hasil diskusinya? Aman Pak, Neng? aman. Kelompok 2, Martono? Aman, Pak. Kelompok 3, Resa? Aman Pak, saya wakili Pak. Oke, siap. Oke, jadi saya minta perwakilan kelompok 1. Coba saya lihat ya, kelompok 1 ada Putut ya. Coba Putut, saya pengen minta hasil diskusi kalian tentang diskusi kelompok 1 tentang poin nomor 1, diskusi pertama. Gambar tentang gambar vektor dan bitmap. Pak, gambar bitmap itu tersusun oleh sebaran titik yang disebut pixel. Kemudian ya untuk gambar bitmap itu bersifat resolusi dependent, artinya dia sangat bergantung pada resolusi. Terus kalau gambar bitmap juga kalau diperbesar dia akan pecah, karena tadi ke poin 2 tadi dia sangat bergantung pada resolusi. Terus yang keempat, cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang kompleks. Artinya untuk dengan banyak warna dia sangat cocok. Terus dia juga untuk format penyimpanan gambarnya juga lumayan banyak. Terus bisa ditambah efek-efek khusus. Udah sih Pak, gitu aja. Oke, siap. Udah cukup lengkap ya terkait pembahasan vektornya dan bitmapnya tadi. Jadi seenggaknya kalian udah paham perbedaan gambar vektor dan bitmap. Oke, saya minta coba perwakilannya dari kelompok 2, Martono coba. Saya pengen tahu tentang fungsi menu dan juga fungsi menu file dan menu image. Menu file dan menu image ya Pak ya? Iya. Ya, dari hasil diskusi kami berempat, tadi kita sudah melihat di menu file itu banyak lagi Pak sebelumnya. Ada new, untuk membuat dokumen baru, open, membuka, kemudian
mengekspor juga dan memasukkan atau mengimpor file dari luar ke dalam Photoshop. Sedangkan di menu image-nya itu dia kumpulan menu yang isinya editing gambar, mengatur warna, hue, saturation, brightness, kontras, ukuran dan sebagainya. Jadi dia di samping menu utama terdapat menu-menu yang lainnya juga, Pak. Itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih untuk pembahasannya ya. Sama-sama, Pak. Untuk presentasi mungkin kita cukupin untuk 2 kelompok dulu. Nah, jadi untuk anggota kelompok yang lain ataupun siswa-siswi yang lain, mungkin nanti jobnya ini saya minta kalian akses di classroom kita ya. Nah, itu nanti saya sudah di classroom. Nah, itu nanti bisa kalian upload ya untuk dokumen LKPD kalian di-upload di classroom kalian masing-masing untuk ininya. Tugas individu kalian, LKPD yang kalian ini bisa kalian upload di classroom yang udah saya bikin tadi. Oke, masuk di tahapan akhir dalam evaluasi pembelajaran kita. Saya pengen kalian buka lagi handphonenya. Nah, kita menggunakan quizzes. Jadi kita untuk sebagai evaluasi, saya pengen minta pemahaman kalian. Ada fast quiz dari saya. Coba kalian akses di fast quiz ini. Nah, saya bikin quiznya dulu sedikit, singkat. Nah, nggak banyak-banyak, ada 5 soal. Saya minta kalian menjawab cepat. Oke, jadi saya pengen tahu apa yang saya kasih hari ini. Semoga kalian paham. Oke, linknya bisa saya kopikan di chat ini ya. Bisa kalian akses. Oke, silakan di quiz ini melalui link yang saya share di Google Meet. Silakan akses, segera join. Oke. Ayo. Oh, Agus, Martono, Neng, siap. Muji. Putut. Ayo, yang lain. Ahmad. Purwanto, Reza. Oke. Like people to join. Oke. Saya kasih waktu 10 detik. Oke. Yang lain? Wah, ini nggak dapat nilai tambahan nih untuk yang belum join nih. Mungkin masuk masalah sinyalnya mungkin ya. Nah, jadi coba kita start aja ya. Oh, titik udah mulai masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Oke. Oke. Kita start untuk join. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soalnya untuk tambahan nilai kalian. Oke, kita start. Silakan diisi untuk evaluasi pembelajarannya. Siapa yang jadi MVP di pembelajaran kita kali ini? Oke, Martano memimpin dengan 1820 skor. Disusul Putut, Neng, oke, baik. Untuk pembelajarannya saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Pati. Oke.